Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kurang suatu apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya akan kembali berbagi soal-soal tes kompetensi teknis untuk guru SD dan SMP. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Adapun kiat-kiat yang harus kita lakukan adalah kita rajin-rajin belajar, baik melalui YouTube maupun melalui file-file pembelajaran, serta jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepada Allah dengan diiringi amal ibadah yang lain, misalnya puasa Senin Kamis, dan perbanyak bersedekah. Mudah-mudahan melalui hal-hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkahnya kepada kita dengan cara kita lulus tes P3K, lulus dan mengisi formasi yang tempat kita mendaftar. Mudah-mudahan kita semua berharap yang terbaik. Jadi kita lakukan ikhtiar dengan cara belajar, salah satunya melalui video YouTube. Disimak baik-baik soalnya, dipahami jawabannya, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 21. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut titik-titik. A. Inklinasi, B. Deklinasi, C. Kutub, D. Bumi. Jawaban benar adalah B, yaitu sudut deklinasi. Jadi sudut deklinasi adalah sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya. Sedangkan pengertian sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara kemiringan magnet terhadap barat dan timur geografis, atau dengan kata lain, sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan garis horizontal pada suatu titik di permukaan bumi. Sedangkan kutub adalah daerah di mana kutub utara dan kutub selatan bumi berada. Sedangkan D, bumi adalah tempat tinggal kita manusia dan merupakan planet ketiga dalam tata surya. Lanjut kita ke soal nomor 22. Bacalah dialog berikut. Rina berkata ketakutan. Aku gak berani, Kak. Dina menyahut dengan kesal. Parit ini cuma setengah meter lebarnya, cuma 30 inci dalamnya. Kamu gak akan tenggelam walaupun tercebur. Ayo lekas. Rina menangis. Tapi aku takut, Kak. Aku tidak bisa melompat. Aku takut air. Isi cerita di atas adalah titik-titik. A. Ketakutan Dina, B. Ketakutan Rina, C. Keberanian Dina, D. Keberanian Rina. Jawaban benar adalah B. Ketakutan Rina. Nah, dari cerita di atas sudah sangat jelas bahwa Rina ketakutan ketika diminta oleh kakaknya untuk menyeberang parit yang lebarnya hanya setengah meter dan dalamnya 30 inci. Kita lanjut ke soal nomor 23. Sebelum kita ke soal nomor 23, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bermanfaat dan dapat membantu kawan-kawan untuk lulus tes P3K dan lulus tes CPNS. Amin. Kita ke soal nomor 23. Pada waktu Pak Toto mengajarkan bidang studi IPS, beliau menerapkan pelajaran melalui menemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh Pak Toto diantaranya adalah A. Memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama-sama. B. Menghubungkan hasil pengamatan dengan analisis. C. Memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. D. Menyusun prosedur yang tepat untuk mengerjakan tugas. Jawaban yang benar adalah C, yaitu memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. Jadi itu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Pak
Toto. Kita lanjut ke soal nomor 24. Ada orang yang kurang mampu membedakan warna. Ketidakmampuan mata dalam membedakan warna disebut titik-titik. A. Astigmatisme, B. Katarak, C. Buta warna, D. Miopi. Jawaban benar sudah jelas, C. Buta warna. Jadi ketika orang tidak mampu membedakan warna, yang terlihat olehnya hanya hitam dan putih, dia tidak bisa membedakan warna merah, biru, hijau, dan lain sebagainya, maka ini disebut dengan buta warna. Sedangkan miopi adalah rabun jauh. Dan katarak adalah mata di mana bola matanya berwarna keruh. Kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan rantai makanan berikut. Rumput, titik-titik, A, titik-titik, laba-laba, burung pelatuk, burung elang. Kemudian kelompok kedua, phytoplankton, zooplankton, ikan kecil, titik-titik B, titik-titik, burung pelikan. Organisme A dan B yang tepat untuk melengkapi kedua rantai makanan tersebut adalah A. Ayam dan siput, B. Kelinci dan udang, C. Ular dan burung hantu, D. Belalang dan ikan besar. Jawaban benar adalah D, yaitu belalang dan ikan besar. Nah, kita contohkan. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh burung pelatuk dimakan oleh burung elang. Pas. Kemudian kelompok kedua, phytoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar dimakan oleh burung pelikan. Jadi pas. Yang dimaksud ikan besar di sini bukan ikan paus, ikan hiu, dan ikan lumba-lumba ya, tapi ikan-ikan yang sedengan seperti ikan mujair, ikan sepat siam, pokoknya ikan besar yang sebesar-besar itu yang kira-kira dimakan oleh burung pelikan. Jadi yang paling cocok adalah pilihan D. Sementara ayam dimakan laba-laba tidak mungkin. Kemudian kelinci dimakan laba-laba juga tidak mungkin. Apalagi C, ular dimakan laba-laba. Nah, tidak mungkin. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 26. Untuk kawan-kawan silahkan like dan komentar. Komentar sesuai isi video ya, agar tidak spam. Kita ke soal nomor 26. Berikut ini hewan yang tingkat reproduksinya rendah adalah A. Tikus, B. Ayam, C. Sapi, D. Badak. Jawaban benar adalah D. Badak. Badak adalah hewan tingkat tinggi yang tingkat reproduksinya rendah. Sedangkan tikus, ayam, dan sapi adalah hewan tingkat rendah yang tingkat reproduksinya tinggi. Badak 5-10 tahun sekali baru berkembang biak. Itu pun kalau hidup sampai tua. Kadang-kadang masih kecil anaknya sudah mati, tentu saja akan semakin berkurang populasinya. Makanya gajah, badak dilindungi oleh pemerintah. Soal nomor 27. Pada dasarnya, strategi pembelajaran di sekolah dapat menggunakan teori behavioristik untuk mengajarkan siswa memproses informasi sebagai berikut, kecuali. Karena kecuali di sini berarti yang bukan. A. Membuat asosiasi, B. Membedakan, C. Membuat skema, D. Mengingat. Jawaban benar adalah C, membuat skema, karena di sini kecuali. Jadi, untuk memproses informasi dapat menggunakan membuat asosiasi, membedakan, dan mengingat. Itu untuk jawaban nomor 27, karena di situ pilihannya kecuali, maka pilihan jawaban adalah C, membuat skema. 28. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil belajar siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. Jawaban benar adalah B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. Jadi, penilaian proses secara berkesinambungan dapat dilakukan dengan cara memberikan pretest sebelum belajar dan post-test setelah selesai pembelajaran
untuk mengetahui tingkat penguasaan atau keberhasilan pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 29. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan, tanda tanya. A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Jawaban yang benar pada soal nomor 29 ini adalah A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Lanjut ke soal nomor 30 atau yang terakhir. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi titik-titik. A. Kepribadian kognitif afektif. B. Kognitif kepribadian psikomotor. C. Afektif kognitif mental. D. Kognitif psikomotor dan afektif. Jawaban benar adalah D, yaitu untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Demikianlah 10 soal dari nomor 21 sampai nomor 30 yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.